Besti, dengerin baik-baik ya. Kartu-kartu tarot kali ini kayak alarm darurat yang bunyinya itu kenceng banget. Ada seseorang di sekitarmu yang harus kamu waspadai. Awalnya, mungkin dia kelihatan baik, charming, atau bahkan bikin kamu itu kagum. Tapi, kalau kamu nggak hati-hati, bisa-bisa malah masuk jebakan yang nggak enak buat kamu. Yuk kita bongkar siapa sih dia dan apa yang mesti kamu waspadai. Hola my bestie, welcome home. Apa kabar kalian? Masih semangat kan? Kita akan reading tentang seseorang yang perlu kamu waspadai. Orang ini bisa jadi ada di sekitar kamu saat ini, atau dia akan datang ke hidup kamu gak lama lagi. Penasaran? Yuk kita mulaikan. Nih, dengerin ya. Jangan sampai kamu terjebak sama orang yang kelihatannya tuh keren, pinter, dan perhatian di awal. Tapi dalam kenyataannya, dia itu sebenarnya adalah orang yang tricky, manipulatif, dominan, dan gak bisa menghargai perasaan ataupun hubungannya dengan orang lain. Oke? Gampang banget buat dia bisa ninggalin kamu kapan aja. Nah, tarot kali ini kasih kamu peringatan untuk kamu waspada sama seseorang di sekitar kamu. Jangan sampai kamu jadi korban PHP, bucin buta, atau malah jadi boneka buat kepentingannya. Ih, amit-amit deh ya. Terus siapakah dia? Apa tanda-tandanya kalau dia ini punya sifat yang kayak gitu? Dan gimana cara kamu menghindarinya sebelum terlambat? Simak baik-baik karena satu kesalahan aja bisa bikin kamu kena jebakan Batman. Oke? Pertama yang akan kita lihat, siapakah orang ini? Dari terawangan di sini kelihatan banget ya kalau dia ini adalah orang yang cerdas banget. Pinter ngomong, logis, dan kelihatan punya wibawa. Tapi hati-hati ya, karena kadang dia itu bisa terlalu dingin yang melebihi salju di negara Swiss ya. Dia juga manipulatif dan suka dengan cara yang sengaja ya, bikin orang lain merasa kecil di hadapannya. Jadi dia ini pinter banget bikin orang menjadi minder ya, dan merasa kayak gak ada apa-apanya dibandingkan dia. Dia suka banget tuh ngejatuhin mental orang lain. Kalau kamu lagi berdebat sama dia, entah lagi diskusi, terus ada debat-debatnya kayak gitu ya, bisa-bisa kamu bakal kalah telak. Bukan karena dia bener, tapi karena dia itu jago banget muter-muterin kata. Dia pintar bersilat lidah. Jadi siapapun orang yang gak jago ngomong, bakal kalah sama orang ini. Ini nih yang bikin dia menonjol banget di antara orang yang lain. Jadi kamu bakal tahu deh siapa orang ini, oke? Kemudian dia ini juga tipenya bossy abis ya, suka ngatur, maunya tuh semua sesuai dengan keinginannya dan gak suka kalau ada yang menentang dia. Kalau kamu gak hati-hati atau minimal berani bersikap tegas, bisa-bisa kamu bakal jadikan anak buahnya atau dimanfaatin buat kepentingannya. Bisa aja dia kelihatan seperti mentor atau pemimpin yang baik buat kamu. Tapi sebenarnya dia hanya ingin mengendalikan keadaan. Dia pengen nunjukin kalau dia itu berkuasa atau dia punya power di hadapan kamu. Niatnya supaya hati kamu ciut dan gak berani ngelawan dia. Oke? Terus ini nih yang bikin tambah mencurigakan. Ada energi ninggalin di sini. Orang ini mungkin tipe yang gampang pergi setelah dia dapat apa yang dia mau. Mungkin dia deketin kamu karena ada maunya. Tapi begitu semua udah dia dapetin, dia bisa aja tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kalau kamu lagi menjalin hubungan dekat dengan orang ini tapi masih tahap PDKT ya, atau mungkin dia adalah rekan kerja kamu yang tiba-tiba aja berusaha deketin kamu belakangan ini, mungkin kamu perlu hati-hati ya bestie. Karena kayaknya nih, apa yang ditunjukkan ke kamu itu gak beneran real. Semuanya itu fake. Dia cuma mau ambil hati kamu aja ya, supaya lebih mudah dia manfaatkan untuk keuntungannya dia.
Jadi kalau dia itu ngomongnya manis banget, tapi hati kecil kamu ada yang bilang kalau kata-kata dia itu bohong, bisa jadi memang seperti itu kenyataannya. Kalau dia memang lagi ngibulin kamu supaya kamu itu bisa terpedaya. Nanti kalau dia udah dapet nih apa yang dia mau, dia akan langsung cus deh ninggalin kamu, oke? Jadi awas ya, hati-hati. Jangan sampai kamu jadi korban ghostingan dia. Atau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, oke? Sosok ini juga misterius ya. Ada sesuatu yang dia sembunyikan atau mungkin dia nggak sepenuhnya jujur soal siapa dirinya yang sebenarnya. Bisa jadi dia ini sok tertutup ya, biar kelihatannya itu deep banget gitu ya, dan bikin kamu penasaran terus. Tapi kalau kamu gali lebih dalam, mungkin ada sisi gelap dia yang nggak mau kamu ketahui. Nah mungkin kamu pernah kepikiran nih soal ini. Kamu lagi deket dengan seseorang, kamunya udah terbuka banget sama dia, tapi dianya itu kayak masih menutupi banyak hal dalam hidupnya ke kamu. Dia kayak misterius dan bikin kamu penasaran habis. Awalnya sih ya keren aja ya kalau kelihatan misterius kayak gitu, tapi lama-lama aneh juga gak sih? Kayak ada sesuatu yang gak beres yang kamu tangkep dari gerak-geriknya, tapi kamu gak dapat penjelasannya. Nah, kalau kamu merasa dia kayak gitu, hati-hati ya Besti. Bisa-bisa dia selama ini memang gak berniat baik sama kamu. Karena kalau dia memang serius sama kamu, harusnya dia juga terbuka sama kamu. Walaupun gak harus semuanya ya, tapi paling gak kamu tahu deh bagaimana latar belakang orang ini dengan jelas. Jadi gak kayak pacaran sama kucing di dalam karung, ya kan? Kalau dia adalah rekan kerja kamu, paling nggak kamu harus tahu motif dia deketin kamu itu apa. Ada hubungannya dengan kerjaan kah? Atau nggak ada hubungannya sama sekali? Kalau nggak ada hubungannya dengan kerjaan kamu, terus dia juga sebelumnya nggak segitu-gitunya sikapnya ke kamu, tapi tiba-tiba aja ngucluk-ngucluk deketin kamu, terus nempel-nempel terus kayak anak kucing gitu ya. Hati-hati, oke? Kalau kamu nggak punya kepentingan sama orang ini, mendingan jaga jarak deh ya, yang jauhan gitu, daripada hidup kamu jadi tambah rumit nantinya, oke? Awalnya dia bakal kelihatan manis banget ya, sok perhatian, bikin kamu baper, atau mungkin sering kasih janji-janji manis ke kamu. Tapi jangan sampai ketipu, bisa aja itu cuma trik dia buat dapetin simpatinya kamu. Ada kemungkinan dia nggak benar-benar serius dengan kata-katanya, hanya ingin bermain-main dengan perasaan kamu. Jadi orang ini kelihatan dari luarnya itu kayak polos banget, tulus dan care banget sama kamu. Dia itu pinter mainin karakter manis ini ya, padahal tuh aslinya perannya itu antagonis. Tapi ya taulah ya, kayak di sinetron-sinetron yang ada di TV itu, orang yang antagonis kalau ada maunya itu pasti sikapnya bisa jadi manis banget ya, manis yang lebay gitu. Tapi begitu udah dapet yang dia mau, gampang aja buat dia langsung pergi ninggalin orang yang udah terlanjur baper sama tipu muslihatnya itu. Jadi hati-hati ya Besti, jaga hati kamu baik-baik. Jangan sampai ketipu sama cinta dan perhatian palsu kayak gini, oke? Kalau kamu udah nemu orangnya, udah tahu siapa yang dimaksud di readingan ini, Tarot ngasih saran buat kamu buat segera move on ya dari orang ini. Kalau ada tanda-tanda kalau dia ini mulai bikin kamu capek, bingung, atau sering terluka, itu pertanda kalau kamu harus segera menjauh dari dia ya Besti, sebelum keadaannya itu makin memburuk, oke? Kesimpulannya, dia itu bahaya atau enggak? Dari gambaran yang dijabarkan tadi, jelas banget ya kalau orang ini bisa jadi ancaman buat kamu. Kalau kamunya itu nggak waspada. Kalau kamu nggak bikin batasan yang jelas antara yang boleh dia campurin dan mana yang nggak boleh. Antara apa yang boleh dia lakuin ke kamu dan apa aja yang nggak kamu izinkan dia lakukan ke kamu. Jadi batasannya itu harus jelas dan tegas ya Beb. Dia ini tipikalnya yang dominan ya, dia licin, tricky, dan bisa aja ninggalin kamu tanpa rasa bersalah. Awalnya dia bakal kelihatan keren ya,
pinter, penuh perhatian, tapi di balik itu ada sifat bosi, manipulatif, dan sulit dipahami. Jadi, kamu harus kenal betul dengan siapa kamu menjalin hubungan, ya, baik di percintaan atau pertemanan biasa. Terus, kamu harus gimana dong? Ya, nggak gimana-gimana. Cukup kamu hati-hati aja, ya, dengan cara 1. Jangan gampang percaya omongannya. Apalagi kalau dia itu sering kasih janji-janji manis sama kamu. Lalu perhatikan pola perilakunya. Kalau dia mulai sering ngilang atau bersikap mendominasi, itu bisa dipastikan itu adalah red flag, ya. Dan ketiga, dengerin intuisi kamu. Kalau hatimu udah bilang ada yang gak beres, berarti memang ada sesuatu yang perlu kamu waspadai. Lalu yang keempat, jangan takut buat menjauh. Kalau dia udah bikin kamu merasa terkekang atau gak dihargai. Pendeknya, ada sikapnya dia yang bikin kamu gak nyaman banget dan mulai terganggu, ya. Ingat, kamu itu berharga. Jangan biarkan seseorang yang gak tulus bikin kamu kehilangan kebahagiaanmu. Kalau merasa orang ini mulai merugikan, ya kabur aja sebelum menjadi terlambat. Oke, bestie ya. Semoga video ini bisa jadi reminder ya buat kamu supaya lebih berhati-hati lagi ke depannya. Oke, makasih buat kalian yang udah menyimak sampai habis. See you in my next video. Bye-bye.